mana adalah bulan yang sangat istimewa karena bulan ini kita memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus atau yang biasa kita kenal dengan hari Natal. Bagaimana adik-adik di rumah, sudah siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus? Sudah siap memberikan sukacita dan menyatakan kasihnya Tuhan kepada sesama? Karena apa? Natal adalah tentang kasih adik-adik. Jadi yuk saat ini kita mau memuji Tuhan dengan tema Natal. Kita mau bersukacita di hadapan Tuhan. Tapi sebelumnya jangan lupa berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur sepanjang tahun ini kami boleh melaluinya bersama kasih Tuhan dan dengan berkat yang melimpah bersama keluarga kami. Bulan ini Tuhan, bulan yang penuh kasih, bulan di mana Tuhan Yesus Kristus lahir ke dunia. Kami mau peringatinya dengan sukacita, dengan pujian dan penyembahan. Dan terlebih lagi kami mau menyatakan kasihnya Tuhan Yesus kepada sesama kami. Karena Tuhan Yesus lahir untuk menyatakan kasih yang terlebih besar dari apapun kepada semua umat manusia. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji dan menyembah Tuhan dan bersukacita di hadapan Tuhan. Terpujilah Tuhan, haleluya, amin. Oke adik-adik, nah hari ini kita mau nyatakan kalau kita bersukacita karena Natal atau bersukacita karena merayakan ulang tahun. Biasanya adik-adik kalau mau ulang tahun kan juga suka kasih tahu ke teman-temannya nih, aku mau ulang tahun loh, nanti kamu datang ya, nanti kamu ini ya, gitu ya. Nah, kalau menyambut Tuhan Yesus, kita juga harus menceritakan kabarnya ini ke seluruh dunia, ke gunung-gunung, ke bukit-bukit, ke lembah dan kemanapun juga. Mari kita siarkan ke seluruh dunia kabar sukacita kelahiran Tuhan Yesus ini dengan pujian, hai siarkan di gunung. Yo adik-adik. Yesus mengasihi orang-orang yang mengasihi semua umat manusia, mengasihi anak-anak Tuhan, bahkan mengasihi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Jadi,
Natal adalah tentang kasih, tentang love, L-O-V-E. Jadi yuk kita menyambut lagi kedatangan Tuhan Yesus dengan mengatakan bahwa Christmas is about love. Natal adalah tentang kasih. Kita belajar lagu baru ya. Oke, dengan sukacita karena kita selalu bahagia. Bahagia Yesus lahir ke dunia. Bahagia Ia menebus dosaku. Bahagia Yesus lahir ke dunia. Bahagia Ia mengasihi aku. Love, love, Christmas is about. Love, love, Christmas is about. Love, love, L-O-V-E. Love, love, Christmas is about. Love, love, Christmas is about. Love, love, L-O-V-E. Oke, adik-adik gimana belajar lagu baru ya? Gak apa-apa, pelan-pelan tapi kita penuh sukacita mau belajar. Bahagia Yesus lahir ke dunia. Bahagia Yesus mengambil dosaku. Bahagia Yesus lahir ke dunia. Bahagia Ia mengasihi aku. Love, love, Christmas is about. Love, love, Christmas is about. Love, love, L-O-V-E. Love, love, Christmas is about. Love, love, Christmas is about. Love, love, L-O-V-E. Haleluya. Adik-adik luar biasa. Jadi Christmas atau Natal adalah tentang kasih. Mari kita berbagi kasih karena setiap orang di dunia ini perlu kasih. Perlu kasih yang luar biasa untuk bisa kita bersabar, untuk kita boleh mengampuni teman yang sudah menyakiti kita. Karena semua itu perlu kasih. Karenanya kita harus menebarkan kasih. Semua orang perlu kasih. Kita nyanyi lagi tentang L-O-V-E ya. Kita mau katakan kasih, tidak hanya dengan kata-kata, tetapi dengan perlakuan kita kepada orang lain, kepada orang tua, kepada kakak, adik, maupun kepada saudara-saudara kita. Haleluya. I say L, I say L-O-L-O, L-O-V, L-O-V-E. I say L, I say L-O, L-O-V, L-O-V-E. Everybody needs the love, L-O-V-E. Everybody needs the love, L-O-V-E. Everybody needs the love, L-O-V-E. Everybody needs the love. Haleluya, bisa adik-adik? Coba kakak mau tahu ya. Jadi gini adik-adik, ketika bilang L, ini L, ini O, ini V, ini E. Atau kalau pakai semua yang badan kita jadi L, O, V, I. Gitu ya adik-adik ya. Yuk sama-sama yuk. I say L, I say L, O,
gitu ya. Maaf kalau tadi kakak juga agak-agak tapi semuanya yang penting bersukacita memuji Tuhan ya adik-adik. Salah-salah dikit gak apa-apa, yang penting penuh sukacita. Nah adik-adik, kita itu selain menebarkan kasih, kita juga harus terus menyatakan bahwa oh Tuhan Yesus lahir ke dunia itu untuk menyelamatkan kita, untuk menebus dosa kita, untuk mengampuni segala dosa kesalahan kita, sehingga kita boleh bertemu Tuhan Yesus, sehingga kita boleh bersuka cita oleh karena Tuhan dan menerima keselamatan. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus menyebarkan berita keselamatan ini kepada teman-teman kita. Jangan disimpan sendiri adik-adik ya. Nah, karena Tuhan Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi dialah firman yang hidup, dialah firman yang hidup dalam kita, dan kita boleh bersuka cita karena itu semua. Yuk, haleluya, haleluya. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita untuk akan firman Tuhan. Mari kita siap diubahkan oleh karena firman Tuhan yang luar biasa. Dan biarlah Roh Kudus yang akan mengubahkan kita, menuntun kita mengerti firman Tuhan. Mari kita mau berkata kepada Tuhan, Tuhan ubah hati saya, ubah hati kami supaya seperti hatinya Tuhan yang penuh kasih. Terlebih di bulan yang istimewa ini, di bulan yang penuh kasih. Terima kasih, mari kita memuji Tuhan. Ubah hatiku seperti hatimu, satu salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, panjangkan kasihmu, ku mau jadi sepertimu. Mari kita ubah hatiku seperti hatimu, satu salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, panjangkan kasihmu, ku mau jadi sepertimu. Kami mau jadi seperti Engkau ya Tuhan, menjadi pribadi yang penuh kasih, menjadi pribadi yang setulus dan seperti Tuhan Yesus mengasihi kami. Karenanya Tuhan, kami mau buka hati kami mau buka pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu terus ada dalam hati kami, berakar, bertumbuh dan berbuah banyak seperti yang Tuhan mau. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik yang di rumah dan adik-adik yang ada dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan Kak Okta pada saat ini. Kak Okta akan kembali membagikan kepada adik-adik yang ada di rumah, yang mungkin Kak Okta tahu bahwa adik-adik sudah pada siap untuk mendengarkan. Ayo yang lagi kesana kesini jalan-jalan, ayo duduk diam, kita mau mendengarkan cerita Kak Okta saat ini yang Kak Okta ambil dalam Yakobus 5 ayat yang ke-16. Kak Okta bacain ya. Demikian kebenaran firman Tuhan. Karena itu hendaklah
kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Adik-adik yang di rumah, saat ini kakak ingin mengajak adik-adik, di mana kakak beri tema, ayo kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Kakak percaya meskipun kita masih kecil, tapi kakak tahu adik-adik sudah pintar berdoa. Dan juga jangan lupa adik-adik harus mendoakan orang lain. Itu yang diminta oleh firman Tuhan, itu yang diajarkan oleh firman Tuhan. Kita harus saling mendoakan satu dengan yang lain. Kakak di sini akan mengajak adik-adik untuk mengerti mengapa kita harus mendoakan orang lain. Yang pertama, kenapa kita harus mendoakan orang lain ya? Kan aku nggak kenal sama dia, aku nggak tahu sama dia. Nah, di sini kakak ingin mengajak adik-adik untuk mengerti kenapa kita harus mendoakan orang lain. Yang pertama, karena yang Tuhan Yesus ajarkan, memang kita harus berdoa bagi orang lain, karena dengan mendoakan orang lain kita sedang meringankan beban orang itu. Yang pertama kita lihat, ketika kita mendoakan orang lain, apa yang terjadi di situ? Roh Kudus bekerja, sehingga mungkin pada saat itu adik-adik dalam keadaan susah, nggak bisa berdoa, nggak tahu cara berdoa. Tapi ketika ada orang lain yang mendoakan orang tersebut itu akhirnya dapat membuka hati kepada Tuhan, dan dia bisa tahu bagaimana cara berdoa. Dia bisa tahu bagaimana datang kepada Tuhan. Nah, yang itu yang pertama adik-adik, kenapa kita harus mendoakan orang lain. Yang kedua, kenapa kita harus mendoakan orang lain? Yang kedua adalah dengan sendirinya ketika kita mendoakan orang lain, kita akan menjadi pribadi yang care terhadap orang lain. Artinya kita akan peduli dengan apa yang terjadi dengan orang itu. Mungkin kita tidak bisa menolong orang itu saat itu, kita mungkin tidak bisa bantu dia. Mungkin orang itu lagi gak bisa beli buku, atau mungkin dia lagi kepengin beli, kalau adik-adik kan kepengin beli boneka. Mungkin pada saat itu dia nggak punya uang untuk beli boneka. Nah, kalau kita doakan orang itu, otomatis kita tahu orang itu lagi pingin beli boneka, orang itu lagi pingin beli buku. Nah, kita berdoa kepada Tuhan. Di sini kakak mau mengajak adik-adik untuk berempati lewat doa. Kita menjadi care dengan problem orang lain, kita menjadi care dengan masalah orang lain. Kemudian kita berdoa kepada Tuhan, otomatis saat kita mendoakan orang itu, Tuhan mungkin saja sedang menjawab doa kita, dan orang itu akhirnya mungkin teman kita bisa beli boneka, bisa beli buku, bisa beli baju untuk sekolah. Nah, itulah kenapa kita harus mendoakan orang lain. Dengan kita mendoakan orang lain, kita akan jadi tahu tentang bagaimana orang lain mengalami kesulitan. Itu yang kakak Okta ingin, supaya adik-adik bisa juga, meskipun masih kecil, tapi adik-adik sudah harus belajar untuk mendoakan orang lain. Terutama mendoakan mama, mendoakan papa, mendoakan kakak, dan juga mendoakan teman-teman yang adik-adik punya teman yang mungkin ada di lingkungan adik-adik. Ya, ayo belajar kita untuk mendoakan orang lain. Dan yang ketiga, saat kita mendoakan orang lain, kita sedang terhubung juga dengan Tuhan. Itu yang terpenting adik-adik, di mana ketika kita mendoakan orang lain, kasih Tuhan melimpah atas hidup kita, karena Tuhan tahu bahwa kita tidak hidup egois. Kita hidup mengasihi orang lain lewat doa. Mungkin saat kita mendoakan orang lain, saat itu juga Tuhan tahu bahwa kita
tidak mengasihi diri sendiri, tapi kita peduli dengan orang lain, sehingga Tuhan juga membalas semua doa-doa kita, mengabulkan doa-doa kita, dan yang terutama di sini adalah kita berhubungan dengan Tuhan. Nah, adik-adik di sini sudah mengerti kan kenapa kita harus mendoakan, mengapa kita harus saling mendoakan? Karena ada 3 poin di sini. Ketika kita mendoakan orang lain itu akan tahu bagaimana menemukan Tuhan. Dia akan tahu bagaimana cara berdoa. Dan yang kedua, dia tidak hidup sendiri. Artinya dia care dengan persoalan orang lain. Dan yang ketiga, Tuhan disenangkan karena kita punya hubungan intim dengan Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang kakak bagikan bisa terus membuat adik-adik mengerti dengan keberadaan Tuhan, dengan kasih Tuhan, dan adik-adik akan tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang mengerti kehendak Tuhan, yang mau menyenangkan hati Tuhan dengan saling mendoakan. Demikian kebenaran firman Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati adik-adik yang manis. Oh iya, jangan lupa ya adik-adik, ayat hafalannya Yakobus 5 ayat 16. Itu dihafal. Nanti kalau udah hafal, WhatsApp ke kakak Sharon ya. Oke. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Salam teman-teman. Jangan lupa nonton ibadah online minggu depan. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.